mahasiswa yang saya banggakan dan teman-teman mahasiswi yang saya cintai. Izin untuk memaparkan apa yang menjadi hasil penelitian proposal dengan judul Paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Baik. Di latar belakang kami mengambil beberapa segmentasi dari mulai persoalan revolusi, lalu masuk kepada Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner Indonesia, lalu masuk kepada kultur religius Minangkabau yang membentuk kepribadian Tan Malaka, lalu lahir sebuah hal yang menarik, gagasan gerakan Tan Malaka terkait kolaborasi gerakan komunis dan Islam. Berbicara tentang revolusi, ini berbicara tentang satu instrumen sebuah perubahan yang cukup penting. Banyak orang yang meyakini dalam sejarah bahwa revolusi adalah jalan yang melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa. Dari revolusi Amerika sampai revolusi industri yang menjadi tolak ukur sebuah perubahan, revolusi merupakan peristiwa besar secara ganda. Kekuatan penghancur sekaligus kekuatan pendobrak segala nilai-nilai lama yang dianut oleh golongan tua. Lalu, revolusi adalah kekuatan radikal yang progresif yang membumi hanguskan sistem tua, dan revolusi dan sejarah memotret bahwa revolusi melahirkan para tokoh. Salah satunya adalah ketika revolusi Prancis tahun 1989 sampai 1789 sampai 1799 melahirkan Robespierre. Lalu di Rusia revolusi revolusi Oktober 1917 melahirkan Lenin dan Trotsky. Lalu di Cina melahirkan revolusi kebudayaan yang melahirkan tokoh yang bernama Mao Zedong. Revolusi itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting adalah konsep merekonstruksi dan restrukturisasi yang harus jelas, terukur, dan kompleks, karena revolusi itu bukan hanya persoalan pemindahan atau perubahan semata. Lalu revolusi pernah terjadi di Indonesia. Kita sering dulu pernah mendengar nama revolusi nasional, yang dimana revolusi nasional ini kita kenal 4 raksasa revolusioner di Indonesia. Salah satunya adalah Soekarno, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka. Nah, dari semua yang dikonsepsikan oleh para raksasa-raksasa revolusioner ini tentu mempunyai jalan perjuangan yang berbeda. Ada yang menggunakan jalan diplomasi, ada yang menggunakan jalur perjuangan perang. Lalu masuk kepada persoalan Tan Malaka. Bahwa Tan Malaka diasuh oleh kultur yang cukup religius, di mana bumi Minangkabau itu bumi yang cukup kental dengan ajaran-ajaran keislaman. Tan Malaka selama kehidupannya cukup dipengaruhi besar oleh pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran Islam. Sampai suatu ketika Tan Malaka ketika di perjalanan hidupnya karir politik diputuskan menjadi karir politik Tan Malaka di tahun 1921, waktu saat itu memutuskan untuk masuk Partai Komunis. Lalu setelah itu Tan Malaka dijadikan ketua komunis. Tan Malaka mempunyai satu gagasan yang paling menarik. Ini yang menarik kenapa saya ambil, karena Tan Malaka punya satu konsepsi perjuangan tentang revolusi, bahwa di kami revolusi itu tidak bisa gaya-gayaan seperti halnya di Moskow, di Cina, di Amerika. Di kami revolusi itu terjadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan kekuatan Islam.
Ini cukup kontradiktif ketika berbicara tentang pemikiran secara umum, bahwa orang-orang Marxis biasanya anti terhadap ajaran Islam. Nah, Tan Malaka cukup menarik ketika ingin menggabungkan gerakan kekuatan Islam dengan gerakan kekuatan komunis. Itu yang menjadi latar belakang. Lalu masuk kepada rumusan masalah. Dipersingkat ya, Iqbal. Siap. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini akan dijawab dengan satu pertanyaan, paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Jadi batasan masalah ini akan dibatasi dengan sekadar hanya membicarakan tentang paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Lalu berbicara tentang batasan masalah, tentunya ada rumusan masalah, ada juga batasan masalah. Batasan masalah ini hanya sampai paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana sebenarnya paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Lalu masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini kami bagi dua segmentasi, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu khususnya pada paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Lalu manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang sejauh mana paradigma Tan Malaka terhadap konsep pemikiran Islam di Indonesia. Baik, lanjut ke bab 2, di mana bab 2 di sini ada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Baik, di sini dalam kajian pustaka kami mengambil landasan teori. Yang pertama adalah konsep filsafat, yang dimana konsep filsafat ini akan menaungi beberapa sub-sub yang seperti halnya definisi filsafat secara etimologi, lalu macam-macam aliran filsafat yang nanti akan dijadikan satu tools untuk analisis di pembahasan. Berbicara tentang filsafat, ini berbicara tentang keberagamannya satu definisi antar filsuf. Tapi saya coba tarik kesimpulannya bahwa berbicara tentang filsafat itu secara etimologi dapat disambungkan maka akan bermaksud untuk mencintai kebijaksanaan. Lalu macam-macam aliran filsafat yang saya gunakan sebagai tools untuk di pembahasan yaitu adalah rasionalisme, empirisme, positivisme, dan kritisisme Immanuel Kant. Nah, nanti saya ambil rasionalisme ini hanya sekadar konsep dasar, lalu empirisme secara konsep dasar, positivisme secara konsep dasar, kita diperdalam. Nah, nanti akan diperdalam dalam kritisisme dengan kritisisme Immanuel Kant. Lalu di sini ada kajian pustaka. Di depan kami menggunakan konsep paradigma. Ini salah satu landasan teori kedua setelah tadi konsep filsafat, ada konsep paradigma. Di mana paradigma ini secara sederhana dapat diartikan sebagai model atau teori pengetahuan dan kerangka berpikir. Paradigma ialah suatu kumpulan tata nilai yang dihasilkan dari sebuah analisa yang selanjutnya membentuk pola pikir sebagai tolak ukur pandangan sehingga dapat membentuk citra subjektif seseorang tentang bagaimana akan merespon realita tertentu. Lalu di sini saya menggunakan juga biografi sosial Tan Malaka. Tan Malaka seorang tokoh revolusioner. Dia lahir di Minangkabau. Dia salah satu-satunya tokoh komunis tua yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Soekarno waktu saat itu. Lalu Tan Malaka dia diasuh oleh kultur Minangkabau yang dimana tadi saya sudah sebutkan di latar belakang bahwa cenderung religiusitasnya tinggi. Lalu masuk kepada konsep pembebasan dalam Islam. Islam mempunyai spirit perlawanan terhadap kemiskinan, Islam mempunyai spirit perlawanan terhadap penindasan, Islam mempunyai spirit perlawanan terhadap penjajahan. Islam rahmatan lil alamin ini menggaruk tatanan status quo atau konstelasi waktu saat itu ketika di Indonesia. Konsep pembebasan dalam Islam
sesederhana ingin membebaskan sekelompok orang atau seseorang dari belenggu-belenggu jajahan atau dari belenggu-belenggu penindasan, belenggu-belenggu feodal. Islam punya spirit pembebasan. Dalam hal ini Islam bagi peneliti sebagai ajaran yang revolusioner. Iya, susah enggak. Lalu masuk revolusi dalam perspektif Tan Malaka, bahwa Tan Malaka berpikir bahwa revolusi di Indonesia itu tidak bisa satu persatu, satu kekuatan untuk melawan satu kolonialisme, tetapi revolusi dalam perspektif Tan Malaka bahwa di Indonesia revolusi itu tercipta ketika kita menggabungkan kekuatan seperti kekuatan Islam, kekuatan nasionalisme, dan kekuatan komunis. Dalam perspektif Tan Malaka, politik kolegial ini paling penting. Dalam pemikiran Tan Malaka, revolusi ini bisa tercipta ketika semua unsur kekuatan bersatu. Nah, ini teman-teman para pemikiran yang nanti saya akan bahas di pembahasan dari mulai 1 sampai 45. Nanti kira-kira Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner di Minangkabau, lalu masuk pada pemikiran Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Islam, lalu analisis paradigma politik Tan Malaka terhadap pemikiran Islam sebagai ajaran yang revolusioner di Indonesia. Dipersingkat lagi ya, Iqbal. Sekarang masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perpustakaan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Lalu masuk kepada fokus penelitian. Fokus penelitian ini difokuskan kepada pandangan Tan Malaka, sejauh mana pandangan Tan Malaka memandang Islam sebagai agama yang revolusioner. Lalu masuk kepada metode penelitian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data liberal research atau metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Lalu pendekatan penelitian ini menggunakan studi pustaka sama sebuah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan menelusuri, membaca, mencatat, menelaah, dan mengelola bahan-bahan penelitian dari segala sumber. Lalu masuk ke sumber data. Sumber data ada dari data primer dan data sekunder. Data primer ini mengambil berupa beberapa karya tulis ilmiah, karya tulis asli dari Tan Malaka. Karya tulis asli dari Tan Malaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Lalu data sekunder ini dapat diartikan sebagai dokumentasi yang terdiri dari beberapa jurnal, buku, artikel ilmiah, lalu juga internet dan lain-lainnya yang sekira-kiranya relevan dengan apa yang akan dibahas tadi di bawah. Lalu masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan konten analisis, yang dimana pembahasan mendalam terhadap isu atau suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Lalu tentunya ada tahapan-tahapan yang akan setelah dikumpulkan lalu diolah dengan adanya disebut editing, organizing, filtering. Lalu yang terakhir validitas data menggunakan triangulasi teori, yang dimana triangulasi teori adalah menguji keabsahan data menggunakan teori lebih dari satu dan membahas permasalahan yang dikaji sehingga dapat dianalisis, ditarik kesimpulan. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khairan katsira. Itu tuh kita jaga doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada penguji 4 sekaligus pembimbing Pak Suhan. Satu itu.